Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nur Saparwadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa aktivitas apa yang kita lakukan saat terkena GERD dan anxiety. Dan ini dapat menyembuhkan kita dari asam lambung dan cemas berlebihan. Ini adalah sebagai proses kita menuju kesembuhan. Baik, sebelumnya jika kalian baru pertama kali melihat video ini, baru pertama kali melihat channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika video kali ini bermanfaat, silahkan share dan tinggalkan pesan-pesan positif di kolom komentar. Kita sharing berbagai pengalaman terkait penanganan bagaimana cara mengatasi GERD dan anxiety ini. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga kalian tetap diberikan kekuatan, semangat, dan intinya dari penyakit ini adalah jangan pernah putus asa. Walaupun apapun sensasi yang kalian rasakan itu tidak berbahaya. Itu hanya pikiran-pikiran negatif yang membuat kita semakin merasa terpuruk, semakin merasa depresi dengan keadaan kita, karena kita sudah berobat dengan berbagai macam jenis obat, baik herbal maupun obat kimia, tapi tak kunjung sembuh. Intinya adalah bagaimana kalian bisa mengontrol pikiran-pikiran negatif itu. Dan ini, aktivitas ini dapat menyebabkan kita keluar dari asam lambung cemas berlebihan secara perlahan. Yang pertama yang kalian lakukan adalah mulai dari pagi hari. Saat kalian baru bangun tidur, hal yang paling utama kalian lakukan adalah minum air hangat 1 gelas. Atau jika kalian bangun saat azan subuh, silahkan bisa minum 2 gelas. Tapi jika kalian bangun sudah kesiangan, silahkan 1 gelas. Ini dapat membuat kita atau lambung kita secara perlahan dapat menyembuhkan. Jika kalian sudah minum air putih hangat 1 gelas, jarak antara sarapan pagi dengan minum tersebut sekitar 30 menit. Silahkan baca-baca Al-Quran atau berzikir untuk menunggu sarapan pagi. Dan sarapan pagi yang paling ideal, yang pernah saya lakukan, sekitar jam 6.30 sampai jam 7. Usahakan jangan sampai lebih dari jam tersebut. Setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah sarapan pagi? Yaitu jika kalian muslim, silahkan sholat sunat duha. Nah, jika kalian sudah merasa enak atau sudah bisa beraktivitas ringan, silahkan selesai sholat sunat duha, silahkan istirahat sebentar dan minum air hangat putih. Sekitar jam 9 atau jam 10, silahkan kalian aktivitas ringan, buat kesibukan atau berjemur, karena manfaat matahari di pagi hari sangat luar biasa, dapat melancarkan peredaran darah, dapat menghilangkan stres. Jika kalian pusing, jangan khawatir, berjemur sekitar 15 menit, 10 menit. Atau jika kalian sudah bisa jalan, silahkan latih sekitar 15 menit. Jalan di pagi hari sekitar jam 8, jam 9. Silahkan, karena ini dapat membantu mengurangi gejala cemas berlebihan dan asam lambung. Ketika kalian lapar jam 9, silahkan, atau jam setengah 10, silahkan makan. Jika ada buah-buahan, silahkan makan seperti pepaya, atau jika tidak ada silahkan makan nasi tapi sedikit. Dan usahakan untuk sarapan pagi jangan makan yang terlalu banyak, makanlah sedikit, dan usahakan dipantang untuk di pagi hari untuk sarapan. Dan ingat teman-teman, jika makan jangan terlalu dipantang. Makanlah apa yang kalian inginkan, tapi usahakan jangan makan pedas, asam, coklat, beras ketan. Dan untuk yang lain silahkan dicoba. Jika rasanya di lambung atau di perut tidak ada reaksi, tidak ada sensasi, silahkan dilanjutkan. Untuk makan siang silahkan usahakan jam
11 sampai jam 12. Ini diusahakan interval antara jam 11 jam 12. Ini yang pernah saya terapkan. Karena biasanya orang yang memiliki asam lambung itu yang pernah saya alami, saya rasakan nafsu makan kita tinggi tapi badan kita semakin kurus. Ini anehnya, tapi silahkan makan. Karena ketika kita tidak makan itu yang membuat kita semakin lemas. Ada juga yang memiliki asam lambung mah kronis ini, nafsu makan tidak ada. Tapi saya sarankan kepada kalian bahwa walaupun kalian tidak ada nafsu makan, silahkan dipaksa. Walaupun 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok supaya ada tenaga kita, silahkan makan. Dan usahakan jika kalian tidak memiliki nafsu makan, silahkan dipantang. Jangan hanya makan nasi terus yang direbus-rebus. Itu diusahakan, dan usahakan nasi yang agak lembek. Ini yang dapat membantu pencernaan kita atau pemulihan dari asam lambung. Untuk aktivitas usahakan jam 10, jam 11. Jika kalian lagi proses penyembuhan, usahakan ketika berjemur 15 menit atau jalan-jalan 15 menit. Silahkan setelah itu kalian bercocok tanam atau buat kesibukan, potong-potong rumput dan lain sebagainya, bersihkan rumah. Pokoknya aktivitas ringan, yang penting badan ini bisa bergerak. Tapi jika kalian hanya bisa berbaring, jangan dipaksa, silahkan dicoba perlahan, secara perlahan. Dan apapun yang kalian pikirkan, sensasi apapun yang kalian rasakan, jangan panik, jangan khawatir, itu tidak berbahaya. Itu hanya pikiran-pikiran negatif. Ketika makan siang jam 12, setelah itu kalian nunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kalian jam 2 sampai jam 3 usahakan istirahat, tidur siang. Tapi jika kalian di malam hari sulit tidur, jangan sampai ketiduran. Usahakan jarak antara makan dan tidur itu usahakan minimal 1 jam, 2 jam baru tidur siang. Ketika sudah jam 3 atau mau asar, silahkan bangun sholat asar. Nah, selesai sholat asar, kalian cari teman-teman untuk ngobrol, berbagai pengalaman, sharing. Nah, silahkan aktivitas ringan, jalan-jalan kemana. Yang penting ada aktivitas setiap saat. Dan ini secara perlahan dapat membantu menyembuhkan kita dari GERD dan anxiety tanpa obat kimia. Nah, ini yang perlu kalian lakukan, ini yang pernah saya terapkan di sehari-hari, ini yang selalu saya rutin lakukan selama 1 bulan. Dan tanpa kita sadari akan sembuh secara perlahan. Dan tiba-tiba sensasi-sensasi apa yang kita rasakan sudah tidak ada lagi. Nah, ketika jam atau mau menjelang maghrib, silahkan kita persiapkan diri untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, usahakan, nah disinilah tempat kita makan malam. Usahakan jam 6 sampai jam 7. Setelah itu silahkan baca-baca Al-Quran, zikir untuk menunggu sholat isya. Nah, ini yang kalian harus lakukan. Ini intinya, penyakit ini adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin penyakit ini adalah sebagai teguran, karena penyakit ini yang kita takutkan adalah kematian, takut meninggal, takut sendirian, takut bepergian. Selesai sholat isya, silahkan kalian nonton yang lucu-lucu atau apa saja yang bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Jika ada teman, silahkan ngobrol. Pokoknya yang penting kita bisa ketawa lepas. Usahakan untuk malam hari jangan tidur larut malam. Usahakan tidur maksimal jam 10. Dan usahakan jika mau tidur itu, silahkan jika kalian mengkonsumsi obat herbal, silahkan sebelum tidur misal minum madu dan kunyit atau apa sejenisnya yang kalian usahakan di malam hari pas menjelang tidur. Usahakan jangan terlalu sering buka di HP, searching di Google mengenai penyakit, karena itu yang membuat kita sulit keluar dari GERD dan anxiety. Itu yang menyebabkan kita semakin cemas, semakin khawatir dengan penyakit. Karena ketika kita memiliki
GERD dan anxiety ini kita sering sekali mengandai-andai. Ketika jantung kita berdebar, kita berpikir bahwa jangan-jangan saya sakit jantung, dan jika di sebelah kiri di bawah, jangan-jangan penyakit ginjal. Nah, seperti itulah ketika kita memiliki penyakit GERD dan anxiety ini. Tapi anehnya ketika di pikiran kita itu yang kita rasakan. Misal, jangan-jangan saya sakit ginjal. Di sanalah tempat reaksinya, di sana tempat sakitnya, merasakan seperti itu, jantung berdebar. Nah, itulah. Pokoknya intinya adalah ingat, ketika kalian masih proses penyembuhan, silahkan, karena nafsu makan kita tinggi, maka ingat bahwa sarapan jam 6 atau jam 7. Jika kalian lapar, makan jam 9, tapi usahakan makan dengan porsi sedikit tapi sering. Terus makan siang jam 11 antara jam 12, dan biasanya yang pernah saya rasakan adalah saya lapar biasa jam 3. Saya makan, tapi ingat sedikit, jangan terlalu kenyang, karena itu yang akan membuat perut kita kembung, perut kita begah. Nah, ini ketika ini kalian sudah bisa terapkan selama 1 bulan, tanpa disadari secara perlahan, pasti sensasi-sensasi yang kita rasakan akan berkurang. Dan ingat, sering-sering minum air putih hangat. Saya dulu sampai dalam 1 hari itu bisa habiskan 3 liter. Pas bangun pagi minum 1 gelas atau 2 gelas. Selesai sarapan, jarak 15 menit atau 30 menit minum air hangat. Jam 9 minum air hangat. Nah, usahakan seperti itu. Walaupun kita memiliki nafsu makan tinggi, pasti berat badan kita semakin turun. Apalagi kita tidak memiliki nafsu makan. Dan ingat, ketika kalian tidak memiliki nafsu makan, silahkan dipaksa dan dipantang. Dan ingat, jangan terlalu dipantang. Intinya, pantang hanya pedas, asam, beras ketan, santan, coklat. Nah, seperti itu. Ketika kalian tidak mensugesti makanan itu sebagai penyakit, keadaan kita itu akan baik-baik saja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan dapat menginspirasi. Intinya adalah yakin orang lain bisa sembuh, kita harus bisa sembuh. Selalu tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa kita harus bisa seperti orang lain, dan kita harus bisa meyakini diri kita untuk bisa beraktivitas kembali. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.